Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2B. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2B mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2B memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2B menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yep, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich, meski nama resminya agak panjang. Tapi paling enggak, ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah, warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam.
Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Timidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang Katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib Katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya.
Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Gak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget! Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliese 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana.
Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka. Ceritanya kamu lagi naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 290.000 km per jam. Pesawatmu terus melesat, hampir sengebut kecepatan cahaya. Dan kali ini kamu bisa duduk manis sambil menikmati perjalanan panjangmu selama lebih dari 90 tahun. Tapi kayaknya mending pakai kapsul cryo aja ya, biar kamu nggak cepet bosen. Intinya kamu perlu terbang selama hampir seabad dengan kecepatan cahaya untuk sampai di eksoplanet misterius ini. Di antara banyak planet yang udah ditemukan, planet ini bisa ngebantu proses pencarian kehidupan di luar angkasa. Bentuknya kelihatan seperti bola biru gelap dan nama teknisnya kompleks banget. Planet seukuran Neptunus ini mengorbit bintang kecil kelas M alias Katai Merah. Jarak planet ini ke bintang induknya 8 kali lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Tapi permukaannya nggak diselimuti magma membara. Suhu di dalamnya juga relatif rendah atau hampir sama dengan suhu di bumi. Hal ini bisa terjadi karena Katai Merahnya nggak sepanas matahari kita, tapi menariknya atmosfer planet ini terdiri dari uap air atau helium atau mungkin helium hidrogen. Para ilmuwan belum bisa mastiin sih, tapi mereka masih terus mengamatinya. Berarti kalau di atmosfernya terdapat air, planet ini bisa ngebentuk kehidupan. Kemungkinan besar sih nggak akan ada makhluk hidup besar, tapi keberadaan bakteri mikroskopis pun bisa jadi temuan besar. Para saintis juga terus mengamati planet ini karena mereka tertarik dengan asal-muasalnya. Setelah nemu zat penyusun atmosfernya, mereka akan tahu proses pembentukan objek langit di sekitar Katai Merah. Dengan begini, kita akan lebih memahami cara kerja alam semesta. Kalaupun di planet misterius ini ada kehidupan, para saintis nggak akan bisa mindahin makhluk hidupnya ke bumi kemudian menganalisisnya. Nah, untungnya di dekat bumi masih ada objek besar yang bisa dihuni mikroba dan lokasinya masih ada di tata surya kita.
Pada tahun 2020, para saintis mendeteksi senyawa gas misterius di atmosfer Venus dan ternyata senyawa itu berupa residu fosfin. Penemuan ini dinilai penting karena zat fosfin juga ada di bumi di dekat mikroba. Mereka juga nemu fosfin di dalam tubuh penguin, kemudian banyak orang mulai berteori kalau hewan ini berasal dari Venus. Pastinya itu cuma cocok logi dong. Zat fosfin juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan kubangan lumpur. Penemuan residu fosfin di planet lain langsung menggemparkan publik. Hal ini dianggap aneh karena di permukaan Venus kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Suhu dan tekanannya sangat tinggi, tapi kondisi di atmosfer Venus nggak segloomy itu kok. Bahkan diperkirakan di situ ada sejumlah mikroba. Para ilmuwan juga tahu kalau di Venus sering terjadi erupsi, dan erupsi ini diprediksi bisa menghasilkan unsur kelumit fosfin. Kalau memang benar, berarti di permukaan Venus kemungkinan nggak ada kehidupan. Mereka rela menggelontorkan banyak biaya untuk terus mengamati si kembaran bumi. Oke lah, mending kita balik lagi ke ruang angkasa. Selama 20 tahun terakhir ini, para saintis telah nemu eksoplanet di berbagai tempat. Ada yang mengorbit katai kecil, ada juga yang mengitari bintang raksasa. Tapi ada juga yang cuma sendirian. Planet ini terlunta-lunta di ruang angkasa tanpa bintang induk. Dan menariknya lagi, para saintis belum bisa nemu sistem planet yang mirip kayak tata surya kita. Jarak eksoplanet ke bintang induknya bervariasi, ukuran dan masanya juga nggak sama seperti planet di tata surya kita. Semua planet ini dinamakan eksoplanet karena letaknya di luar tata surya kita. Objek angkasa lain yang juga menarik adalah bumi super. Planet yang masuk dalam kategori ini punya bobot antara 2-10 kali massa bumi dan mendapat energi dari suatu bintang. Di luar itu, karakteristiknya nggak mirip bumi. Bumi super terdiri dari gas, batu, air, es, api, asam, kaca, atau berlian. Dan para ilmuwan belum bisa nemu bumi super yang kondisinya layak huni bagi manusia. Penyebabnya bukan karena planetnya yang nggak cocok ditinggali, tapi karena tubuh kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi. Kita belum tahu banyak soal bumi super. Objek angkasa ini punya energi yang melimpah karena masanya juga besar. Energi yang terlepas mampu memicu gempa dan erupsi gunung berapi, dan planet ini juga diterjang badai setiap hari. Satu hari di situ berkali-kali lipat lebih lama dari 24 jam di bumi. Kamu sudah ada di pesawat luar angkasa lagi menuju bumi super, dan akhirnya kamu bisa ngelihat bola besar berwarna jingga terpampang nyata di hadapanmu. Setelah mengenakan baju astronot, kamu masuk ke kapsul luar angkasa. Tapi kemudian kamu berubah pikiran. Ternyata seisi planetnya mirip banget kayak bola api yang membara. Kalaupun berpenghuni, planet itu pasti didiami makhluk hidup tangguh. Dan kamu nggak masuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya cari bumi super lain aja lah. Setelah terbang beberapa tahun cahaya, kamu ngelihat bola raksasa yang lebih ramah, tapi lokasinya berjauhan dari bintang induknya. Suhu di situ pasti sangat dingin, sampai-sampai molekul pun bisa beku. Dan suhu di Antartika ternyata jauh lebih panas daripada di bumi super ini. Kamu ngelanjutin perjalananmu dan akhirnya nemu spot yang sangat cocok. Planet ini 3 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Di dalamnya terdapat batu, gas, dan mungkin juga air. Kamu mulai nurunin pesawatmu, naik ke kapsul transport, ngebuka pintunya, dan melangkah keluar. Tapi kakimu tiba-tiba terasa berat dan badanmu makin melar. Seolah-olah kamu lagi menggendong kotak batu bata di punggungmu. Cuma jalan beberapa langkah aja, kamu langsung ambruk. Biang keroknya tentu saja gravitasi, dan semakin berat bumi supernya, makin besar juga gaya gravitasinya. Kamu langsung tersungkur dan semua ototmu udah nggak kuat lagi. Kenaikan gravitasi juga menyebabkan fluktuasi lempeng tektonik, sehingga planet ini sangat sering dilanda gempa dan tanah longsor. Permukaannya yang berbatu-batu terus berganti rupa, jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu harus bikin teknologi baru untuk mendirikan rumah. Kamu masuk lagi ke kapsulmu dan menjauh dari situ. Tapi ternyata pesawatmu nggak bisa terbang terlalu jauh. Gravitasi planet menarikmu lagi ke arahnya, dan dengan bahan bakar yang tersisa, kamu mencoba melawan gaya gravitasi dan akhirnya bisa keluar dari atmosfer planet.
Tapi masalah lain udah menghadangmu. Di hadapanmu ada meteorit tuh. Gaya gravitasi tadi nggak cuma menarik pesawatmu, tapi juga objek luar angkasa raksasa yang melintas. Asteroid besar bisa melenceng dari jalur awalnya karena ketarik oleh gaya gravitasi bumi super. Batuan luar angkasa ini bisa menggempur sang planet dalam bentuk hujan meteor. Dan karena kecepatan jatuhnya lebih ngebut, efek yang ditimbulkan juga jauh lebih destruktif. Itu belum seberapa loh. Petaka terburuk yang bisa menghantui bumi super yaitu penyumbatan inti planet akibat tekanan ekstrim. Ratusan miliar ton batu padat bisa menekan bagian inti. Padahal inti planet harus selalu bergerak saat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membuat medan magnetnya tetap berfungsi. Badai surya dan radiasi kosmik bisa menyebabkan masalah serius bagi seluruh kehidupan di permukaan planet. Kalau di bumi, badai ini bisa mengacaukan pengoperasian perangkat elektronik dan mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini bisa terjadi meski medan magnetnya cuma bolong sedikit. Lalu apa jadinya ya kalau seluruh pelindungnya tiba-tiba lenyap? Energi dari bintang terdekat dan radiasi kosmik dari jauh akan langsung menghancurkan bumi super sehingga kehidupan di dalamnya akan musnah. Hal seperti ini bisa terjadi di bumi super yang kondisinya laik huni. Dan planet kayak gini sangat sedikit. Kondisi di kebanyakan permukaan dan atmosfer bumi super nyeremin banget. Bahkan ada loh yang atmosfernya super ngebul sampai bisa ngelelehin logam. Angin panasnya bisa ngancurin semua zat padat menjadi molekul. Dan bumi super ini lebih mirip kayak bintang, jadi nggak sekedar planet biasa. Ada juga bumi super yang seluruh permukaannya diselimuti air. Di situ nggak ada daratannya sama sekali karena lautannya terus-terusan membanjiri daratan. Di bawah airnya juga ada gunung berapi yang terus meletus dan ngeluarin banyak magma. Saking beratnya, posisi planet ini jadi agak miring. Waduh, meleot nggak tuh? Saat planet ini berotasi, airnya ikut muter dan memicu tsunami dahsyat. Bahkan gelombangnya bisa melebihi tinggi gunung Everest. Lalu gimana dengan bumi super yang dihujani berlian atau asam sulfat ya? Di suatu eksoplanet, angin meniupkan serpihan kaca ke permukaannya. Dan di situ ada banyak panas yang bercampur dengan pasir. Makanya saat terbakar oleh udara panas, partikel pasir ini berubah menjadi kaca. Di antara semua planet yang udah ditemukan, cuma bumi yang paling nyaman. Tapi bagi organisme lain yang ada di seberang galaksi, planet kita mungkin kelihatan mencekam.